Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam yang penuh dengan kebaikan ini kembali kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sumber daripada sumber ilmu, yang merupakan sumber daripada sumber keimanan. Karena semakin bertambah ilmu, maka akan semakin bertambah keyakinan. Ya, akan semakin bertambah keyakinan, dan keyakinan itulah iman. Ya, maka manusia ya kadar keimanannya ini bergantung dengan apa? Dengan kadar keilmuan. Maka di zaman para sahabat Nabi, ketika mereka berkata, ya Rasul, kenapa ketika kami sedang di hadapanmu, kami mendengarkan ucapan-ucapanmu, maka bertambahlah iman-iman kita. Namun ketika kami berpisah dengan engkau ya Rasul, kami mendengarkan ucapan-ucapan manusia, maka berkuranglah iman-iman kami. InsyaAllah ya, karena dengan ilmu ini akan menambahkan keimanan dan menambahkan keyakinan. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tafsir surat pendek, dan insyaallah kita akan masuk tafsir surah Al-Infitar. Tafsir surat Al-Infitar wa hiya makkiyah, dan ini adalah surat makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, surat Al-Infitar artinya apa? Yaitu penjelasan bahwa di awal surat ini itu dijelaskan tentang apa? Keadaan alam manusia ketika terjadi hari kiamat. Di antaranya apa? Yaitu ayat pertama, idzas sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Jadi kata al-infitar ini diambil dari ayat pertama. Itu yang menjelaskan keadaan ketika hari kiamat, di mana langit yang beribu-ribu tahun tegak berdiri tanpa tiang, namun ketika datang hari kiamat akan terbelah. Nah, surat Al-Infitar ini termasuk surat pendek. Ya, maka di antara keutamaan surat ini itu Rasul itu memerintahkan sahabat Mu'ad untuk membaca surat ini. Jadi di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari Jabir dikisahkan bahwa dulu Mu'ad bin Jabal
beliau berdiri dan mengimami kaum muslimin di sholat isya. Namun beliau panjang sekali bacaannya, ya, beliau panjang sekali bacaannya. Dan dikisahkan bahwa di situ ada seorang petani, ya, petani seharian pagi sampai sore dia panen, ya, panen kurma misalkan, tiba-tiba sholat isya panjang sekali. Maka orang ini, si petani ini, kemudian apa? Dia membatalkan diri, Pak. Batalkan sholat, kemudian sholat sendirian di belakang tiang masjid. Selesai sholat, orang-orang badannya cimaki, dasar munafik kamu ya, gitu. Kamu dasar munafik ya, memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kisah itu, dan Rasul bertanya kepada dua belah pihak, ya, kenapa kamu dilaporkan memisahkan dari jamaah kaum muslimin? Maka dia mengatakan, ya Rasul, saya seorang petani ya Rasul, sedangkan Mu'ad dia sholat dengan panjang sekali dan saya nggak kuat. Perhatikan apa yang Rasul ucapkan kepada Mu'ad. Rasul justru negur kepada Mu'ad dengan teguran yang sangat keras. Rasul mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau hendak membuat fitnah, membuat kerusakan, wahai Mu'ad, itu menjadikan orang dia akan tidak mau jamaah. Ya, kata Rasul, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'ad? Aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la wadduha wa idzas sama'u fatarat. Kenapa kamu tidak membaca saja sabbihisma rabbikal a'la atau wadduha atau idzas sama'u fatarat, surat ini Al-Infitar, kata Nabi. Kenapa kamu enggak pilih surat-surat yang pendek saja? Ya. Nah, ini hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang imam ketika dia akan memilih panjang pendeknya bacaan, yang menjadi ukuran siapa? Yang menjadi ukuran adalah makmumnya, bukan imamnya. Ya, makmum yang terlemahnya, kata Nabi. Contoh misalkan kita ngimami semasjid ini penuh, semua anak-anak muda, wah, naik gunung selamat kuat, lari sprintnya kuat, maratonnya kuat, Pak. Tapi di pojok sana ada bapak-bapak, dia sudah pakai apa? Jalannya pakai tongkat. Mana yang menjadi patokan? Seorang imam, dia akan memperhatikan si bapak yang di pojok ini. Patokannya itu, ya, bukan malah lo salah dewek tua, lu tua kok salah. Itu ya, itulah hikmah di dalam seorang menjadi imam. Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian, ini yang pertama, keutamaan ini termasuk surat-surat pendek, ya. Kemudian hadis yang kedua, Masya Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai dari Ibnu Umar, Rasul pernah mengatakan, man sarrahu ayanzura ilal qiyamah ra'ya ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza sama'u fatarat wa idza sama'u syaqqat. Kata Nabi, barang siapa yang dia hendak melihat hari kiamat dengan mata kepala, seakan-akan melihat secara langsung, maka hendaknya dia membaca surat idza syamsu kuwirat dan wa idza sama'u fatarat. Dan surat ini, Pak, kata Rasul, siapa yang ingin melihat keadaan alam, keadaan manusia ketika datang hari kiamat, maka coba bacalah dan renungkanlah surat ini. Apa di antaranya? Surat Al-Infitar ini. Jadi Allah sedang menggambarkan bagaimana keadaan tatkala hari kiamat itu tiba. Karena keimanan seorang terhadap hari kiamat ini adalah sebagai penentu. Penentu apa? Penentu semangat tidaknya orang untuk beramal soleh. Orang kalau tidak ada keyakinan terhadap hari kiamat, dia tidak akan punya semangat untuk beramal soleh. Untuk apa? Wong saya mati juga mati, saya jahat juga mati, kan gitu, Pak. Jadi gambarannya seperti matinya apa? Seperti matinya seekor kambing gitu, Pak. Disembelih sudah jadi sate, jadi apa? Jadi opor dan lain-lainnya gitu, Pak, ya. Enggak seperti itu. Nah, orang yang tidak yakin atau minim keyakinannya terhadap hari kiamat, maka apa? Dia akan bergampangan untuk berbuat maksiat. Ya, makanya beriman terhadap hari kiamat ini merupakan poros. Ya, orang akan bersemangat ataukah tidak di dalam melakukan kebaikan. Maka Rasul mengatakan, siapa yang hendak
menginginkan melihat hari kiamat seakan-akan dengan mata kepala sendiri, maka bacalah di antaranya surat Al-Infitar ini. Kita baca Bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat. Dan apabila as-sama, itu langit, infatarat, dia terbelah. Ketika langit terbelah, subhanallah Pak. Langit ya, yang begitu beratnya, dengan 7 lapisnya. Langit dengan bumi luasan mana Pak? Luas langit. Ya, Rasul pernah menyebutkan bahwa ketebalan langit tebalnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Ya. Kemudian jarak antara satu langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Jadi satu langit dengan langit kedua 500. Langit kedua, ketiga 500 tahun perjalanan. Insyaallah. Dan ketebalan langit kata Rasul ini pun perjalanan 500 tahun terbelah. Apa kira-kira yang terjadi? Bumi jauh lebih kecil daripada matahari, daripada langit, ya. Maka bisa tergambar bagaimana keadaan manusia di kala itu. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan ketika kawakib, bintang-bintang, intasarat. Ya, intasarat kata Ibnu Katsir rahimahullah ay tasaqata, yaitu berjatuhan dan berserakan, Pak. Bintang ya, ternyata galaksi-galaksi yang ada di langit kan jumlahnya banyak sekali, Pak. Itu ketika tiba hari kiamat, maka galaksi, bintang-bintang dan tata surya yang ada itu semua jatuh dan saling berbenturan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak sekalian? Masya Allah ya, makanya kalau kita kadang-kadang melihat video ya, bagaimana orang bikin video di atas langit sana gitu ya, dari angkasa, subhanallah. Itu ternyata ketika datang hari kiamat Allah mengabarkan bintang-bintang itu akan berjatuhan dan berserakan. Berarti apa? Saling berbenturan. Ya, saling berbenturan. Ya, maka cocok ya dengan sebagaimana Allah menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ini insyaallah ya, langit apa tadi? Matahari, bintang-bintang berjatuhan. Subhanallah. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan ini fujirat itu maknanya yaitu apa? Meluap, Pak, menyembur. Sehingga kata al-Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan fajjarallahu ba'dahu an fi ba'din. Yaitu Allah menjadikan lautan ini akan menyembur, Pak. Ya, meluap airnya ya satu dengan yang lainnya. Sehingga kata Al-Hasan Al-Basri, fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhahaba ma'uha, sehingga menjadikan lautan itu habis airnya. Jadi kan logis ya, ketika bumi diguncangkan gitu kan, ya seperti ini aja, air tumpah semuanya, Pak. Bayangkan, Pak, lautan ini akan tumpah. Sehingga kata Al-Hasan Al-Basri, maka di hari itu lautan tidak lagi ada airnya. Kemana? Udah nggak karuan. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Dan ketika kuburan itu dibongkar, Pak, sehingga apa? Keluarlah semua isi yang ada di dalamnya. Itu apa? Isi kuburan. Di dalam kuburan, Pak, isinya manusia, Pak. Ya, manusia yang sekian ratus tahun meninggal, di hari itu Allah akan keluarkan mereka. Ini kayak khayalan ya, tapi ini khobar shadiq, Bapak sekalian, khobar yang pasti benarnya. Ya, khobar berita yang pasti benarnya. Allah menggambarkan ketika datang hari kiamat, fa wa idzal quburu bu'sirat. Ya, maka kuburan-kuburan itu akan dibongkar sehingga semua isinya akan keluar. Apa isinya? Manusia tadi. Nah, maka Allah melanjutkan ayatnya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa dia akan mengetahui apa yang telah ia perbuat. Segala amal soleh dijadikan Allah Subhanahu wa taala, dia akan ingat dan tahu, Pak. Ya.
Dan apa yang dia tidak perbuat berupa kebaikan dan keburukan yang dia perbuat pun akan dia ketahui di kala itu. Maka ini di hari di mana manusia tidak ada yang lupa, Pak. Sekecil apapun amal kebaikan, sekecil apapun keburukan, maka akan nampak di hari itu. Ingat semua, Pak. Ya, ketika orang-orang yang zalim, ya, ketika orang-orang yang zalim, ya, mereka kemudian menyesal, Pak. Maka saking menyesalnya orang-orang zalim di kala itu Allah mengatakan, yauma ya'addu zalimu 'ala yadayhi ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah kata Allah, ketika di mana orang-orang yang zalim mereka akan menggigit kedua tangannya, Pak. Jadi kalau kita di dunia menyesal, Pak, dulu saya salah jalan, harusnya ke sini, harusnya saya ambil yang ini, malah ambil yang ini. Akhirnya apa? Dia menyesal. Paling apa yang dia gigit? 1 jari, Pak. Begini kan? Tetapi begitu datang hari kiamat, orang-orang yang zalim bukan lagi 1 jari yang mereka gigit, namun 10 jari, Pak. 2 tangan mereka masukkan ke mulutnya sambil mengatakan, aduhai, andaikan dulu aku mengikuti jalannya para rasul. Coba. Maka mereka berandai-andai, ya Allah, kenapa dulu ya saya tidak mau ngaji sehingga saya tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Dulu kenapa saya tidak ikut bersama orang-orang yang beriman kepada Allah? Ya, saya kemudian beramal soleh untuk di hari ini. Itu penyesalan yang ada. Masya Allah, ya. Nah, orang yang zalim sedemikian. Kemudian orang-orang yang dulu pernah beramal soleh, tapi dia juga berbuat zalim kepada orang lain. Ternyata apa? Amal solehnya akan diambil, diangkut, Pak. Ya, sebagaimana Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami, kata sahabat, orang yang tidak punya harta, tidak punya barang dagangan. Nabi mengatakan bukan itu yang saya maksudkan dengan orang yang zalim. Maaf, orang yang bangkrut, tetapi orang yang bangkrut man ya'ti yaumal qiyamati a'malan amsalal jibal. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan seperti gunung. Dalam riwayat yang lain, dia membawa pahala salatnya, puasanya, zakatnya, dan berbagai macam amal saleh. Tapi apa? Qad qatala hada wa daraba hada wa syatama hada wa akhadha mala hada. Tapi dia pernah bunuh orang ini, mukul yang ini, nyaci maki yang ini, ngambil hartanya orang ini. Akhirnya apa? Fatu khadu min hasanati. Kemudian diambillah kebaikan dan amal soleh dia, diambil pahalanya, Pak, dikuras sampai habis sama sekali. Tapi banyak orang pada nuntut, ya Allah, dulu orang ini mukul saya, dulu orang ini ngambil harta saya, dulu dia nipu saya, ngajak kerjasama malah uangnya dibawa kabur gitu. Apa yang terjadi? Lah udah habis amal solehnya. Maka dosa yang diperbuat orang yang terzalimi diambil dan dipikulkan pada orang tersebut. Nabi mengatakan, ulaikal muflis, itulah orang-orang yang bangkrut di hari itu. Ya, nas'alullah as-salamu wal afiyah. Ini hati-hati Bapak sekalian, ya, kita hidup di dunia ini adalah sebentar. Jangan sampai kemudian hanya sekedar kita mencari harta dengan berlaku zalim. Jangan. Maka andikan kita harus milih mana? Kita zalim atau dizalimi? Ya, pahit-pahitnya, Pak, mending kita dizalimi. Ya kan? Andikan enggak milih, jangan zalim, jangan zalimi gitu, Pak. Tapi andikan harus milih, silahkan zalimi saya, kan gitu. Lah iya, ini berat pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Kita kembali Bapak sekalian. Jadi Allah mengatakan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di hari itu manusia akan mengetahui, ingat, segala apa yang ia perbuat. Maka dia tidak ngelak, Pak. Manusia ketika dihisab di hadapan Allah, dipertontonkan amalan dia tidak ngelak sama sekali. Ibaratnya di dunia, Pak, seorang itu berbuat kejahatan. Di hadapan persidangan, di hadapan hakim. Ini para CPU namanya, Pak, ya. Ini menghadirkan bukti-bukti. Buktinya apa? CCTV, Pak. Dulu kamu
Yang nyuri rumahnya Pak ini ya? Enggak dong, enggak Pak Hakim. Saya itu orangnya baik. Waduh, saya itu menjadi muadzin masjid, jadi imam masjid lah, menjadi takmir masjid. Enggak mungkin masa saya jahat seperti itu. Di dunia bisa ngelak. Ternyata jaksa mendatangkan CCTV. Ya, dibuka CCTV-nya. Itu siapa? Aduh. Kamu sedang apa waktu itu? Oh iya, lagi ngambil kotak amal masjid kan? Ketahuan kan, nggak bisa ngelak, Pak. Sama di hari kiamat. Ketika Allah datangkan hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang ngelak atas perbuatan yang pernah ia perbuat. Dan di hari itu Bapak sekalian perlu kita ketahui, yang berbicara itu bukan lisan kita. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Allah mengatakan maka di hari itu kami kunci mati mulut-mulut mereka, Pak. Mulut manusia dikunci, nggak bisa ngomong, Pak. Maka yang berbicara kepada Allah adalah tangan dan kaki mereka. Mereka akan mengatakan, ya Allah, dulu saya ini tangan dipakai dia untuk ngambil uang orang. Ya Allah, kaki ini ya Allah dulu dipakai menendang orang ketika bal-balan. Tuh bal-balan diangkat di situ, Pak. Jadi jangan sembarang loh bal-balan iki wis kalah iki 3-0 ya. Waktu ini kasar. Masya Allah ya. Itu semua dipertanggungjawabkan dan manusia tidak bisa ngelak, Pak. Ya, kalau saya gambarkan ini zaman sekarang CCTV itu, Pak, rekamannya, bukti otentik ada, ya sudah. Itulah keadaan manusia di hari itu. Maka yang ada adalah tinggallah penyesalan. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa sebenarnya yang memperdayakan kalian terhadap Allah Al-Karim yang Maha Agung? Maksudnya apa? Kata Ibnu Katsir mengatakan, sebenarnya apa wahai manusia? Ya, yang menjadikan kalian terperdaya kok berani berbuat maksiat kepada Allah. Gitu loh maknanya. Masya Allah ya. Ini mirip seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda dalam hadits qudsi. Jadi Allah pernah mengatakan, pada hari kiamat Allah akan mengatakan kepada manusia, ya ibna Adam, ma gharraka bi. Ya ibna Adam, ma ajabtal mursalin. Wahai manusia, wahai anak-anak Adam, apa yang memberdayakan kalian sehingga kalian berani bermaksiat kepadaku? Wahai manusia, ya, apa yang menjadikan engkau itu menolak para dakwahnya para rasul dan para nabi? Tuh sebenarnya apa sih? Kan gitu. Ini Allah apa ini? Ini ancaman dari Allah, perhatikan ya. Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Itu ancaman dari Allah. Allah nantang, wahai manusia, apa sebenarnya sih yang menjadikanmu kok bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung? Padahal kata Allah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Padahal Allah yang telah menciptakanmu. Ya, Allah yang telah menciptakanmu fasawwaka. Kemudian Allah menjadikan engkau sempurna. Coba Pak, manusia ini adalah makhluk yang sempurna secara fisik. Dibandingkan dengan makhluk manapun, manusia yang paling sempurna. Fa'adala, dan menjadikan engkau seimbang. Tuh, jadi Allah menjadikan manusia itu ini, mereka telah sempurna penciptaannya. Dan Masya Allah Bapak sekalian, di surat At-Tin sudah kita bahas, Allah mengatakan apa? Telah menciptakan wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim, pada rupa yang paling baiknya. Manusia paling baik, Pak. Makanya manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya dari kalangan hewan, Pak, maka tidak ada satupun yang ngalahi, Pak. Sengganteng-gantengnya, mohon maaf, monyet itu masih kalah dengan seburuk-buruknya manusia. Ya kan? Lah iya. Iya kan? Iya, Masya Allah. Maka manusia itu seburuk-buruknya manusia mesti Pak masih ada sisi gantengnya. Iya enggak? Lah iya itu manusia, Masya Allah ya. Mungkin dari sisi, mohon maaf, kulitnya hitam, tapi hidungnya mancung. Tuh kan? Ada orang Masya Allah, hidungnya pesek, tapi senyumnya manis. Masya Allah ya. Allah menjadikan manusia itu sempurna. Coba Allah jadikan tangan kita ada 5 jari, Pak. Gedenya pun sedang gitu, Pak, nggak terlalu gede. Coba andaikan
Jari kita semua kayak jempol, Pak. Kita kalau ngupil angel, Pak. Tuh kan, Allah jadikan ini khususon ini, Pak, untuk ngupil atau bersih-bersih telinga. Nah, iya, Masya Allah ya. Tuh, ini kemudian ada yang namanya ini telunjuk ya, di dalam bahasa Arab namanya sababah, itu telunjuk, Pak. Kenapa kok dinamakan sababatun dalam bahasa Arab? Karena kata orang Arab gini, Pak, karena orang ketika mencela orang lain menggunakan jari ini, dasar kamu ya anak nakal ya, oh kamu istri nggak bener, pakainya ini, Pak, nggak pernah, oh ibu memang kayak gini, gitu. Nggak ada, ini yang dipakai gitu. Makanya orang Arab menjadikan ini sebagai apa? Ini sebagai sebagai sab gitu ya. Masya Allah. Karena seperti itu jari kita 5, maka diciptakanlah apa? Sepeda motor. Coba andaikan kita, mohon maaf, tangannya tanpa jari, Pak. Bagaimana kita mau mengendarai motor? Nggak bisa, ya, nggak bisa ngerem, nggak bisa tim-tim. Masya Allah. Kita pisahan sama anaknya naik kereta nggak bisa dada, harus kayak gini, nantang gelut coba ini, Pak. Subhanallah. Allah menciptakan manusia, ya, sedemikian. Dan Allah menjadikan manusia selain sempurna itu seimbang, Pak. Coba, Allah menjadikan pandangan mata kita itu terbatas. Itu hikmah. Coba andaikan Allah ciptakan manusia, pandangan matanya bisa tembus pandangan. Coba, kita merem nggak bisa merem, Pak. Tidur, mata kelopak matanya masih kebuka terus, nggak bisa tidur, Pak. Ada debu masuk ke mata kita. Ada orang lagi ngapa ketahuan gitu, Pak. Tuh, Allah menjadikan kekurangan pada mata kita ini bukan kekurangan ya, artinya apa? Keterbatasan pandangan kita ada hikmah. Allah menjadikan telinga kita itu terbatas, hanya jarak tertentu, itu hikmah. Coba andaikan semua suara bisa kita dengar berapapun jaraknya, kita nggak bisa tidur, Pak. Kita lagi tidur, ternyata orang di pasar lagi ngapa? Lagi rebutan barang. Ya sayur rebutan mereka ya. Ada orang yang berantem, lagi nawar-nawar barang, nggak bisa tidur kita. Masya Allah. Allah mengatakan, hai manusia, apa sebenarnya sih yang menjadikan kalian, memberdayakan kalian untuk bermaksiat kepada Allah yang Maha Agung itu? Padahal Allah telah menciptakanmu fasawwaka wa adala, dengan sempurna dan dengan seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakabah, dengan bentuk dan rupa apa yang Allah kehendaki, dan Allah yang kemudian menyusun tubuh kalian. Berarti Bapak sekalian, dari ayat ini siapa sih yang bisa membentuk tubuh manusia itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin misalkan anak-anak kita tercipta dalam keadaan paras wajahnya bagus, minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Ya kan? Sebagaimana apa? Kita minta kepada Allah, Allahumma ahsin khuluqi, ya Allah perbaikilah akhlakku kama ahsanta khalqi, sebagaimana engkau telah memperbaiki penciptaanku. Tuh, Masya Allah ya. Nah, ini merupakan jawaban kepada sebagian masyarakat ya, bahwa katanya kalau sebagian orang, kalau orang lagi hamil, ibunya jangan sampai lihat yang jelek-jelek. Kalau sering lihat tikus, nanti anaknya mirip tikus. Waduh, gak bisa ya. Bapak kalau istrinya lagi hamil, nggak boleh motong lele, nanti anaknya kayak lele. Dengar nggak? Itu nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada hubungannya itu. Silakan misalkan istrinya lagi hamil, bapak motong kambing, silakan. Kurban motong kambing, mau goreng lele dipotong nggak apa-apa. Nggak harus nyuruh tetangga, nggak harus ngasih tetangga lagi, Pak. Wong lele setengah kilo bagi loro. Ini Masya Allah keliru, Bapak sekalian. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa yang membentuk manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika istrinya itu Hawa hamil, maka setan datanglah mendatangi keduanya dan mengatakan, berilah nama kepada anakmu itu dengan Al-Harith, atau maaf, Abdul Harith. Siapa Harith itu? Al-Harith adalah nama iblis. Kata iblis, kasihlah namamu dengan nama Abdul Harith. Hambanya Harith itu iblis. Tapi apa? Nabi Adam dan Hawa enggak mau.
Ini hamba Allah, bukan hambanya iblis. Maka apa? Iblis ngancam, kalau kamu tidak mau, maka anakmu nanti akan lahir dengan memiliki tanduk dan kemudian akan apa? Merobek perut istrinya. Maka apa? Nabi Adam tetap tidak mau. Apa yang terjadi? Kemudian anaknya terlahir, ya, tiba-tiba meninggal. Kemudian tidak lama lagi hamil lagi. Ya, istrinya Nabi Adam hamil lagi. Apa yang terjadi? Kemudian iblis sama mengatakan, ya, berilah nama kepada anakmu Abdul Harith. Apa? Budaknya atau hambanya iblis Al-Harith itu. Nabi Adam tidak mau, Pak. Akhirnya anaknya meninggal dan lahir dan meninggal. Nah, ketiga kalinya disebutkan itu, ini mengkhilaf para ulama tentang hadis ini, ya. Ada yang mengatakan ini Nabi Adam, ada yang mengatakan bukan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketiga kalinya kemudian apa? Nurut, anaknya dinamakan Abdul Harith dan anaknya pun sehat, gitu ya. Nah, ini hadis ya disebutkan para ulama, ini hadis ada kelemahan, gitu ya, ada kelemahan. Nah, intinya Bapak sekalian bahwa yang membentuk rupa seseorang, wajah seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah bersyukur. Jangan sampai kemudian kita ingkar nikmat, Pak. Allah sudah berikan kepada kita hidung seperti ini. Ini kurang mancung, kurang senti setengah. Akhirnya operasi plastik. Kulitnya kurang putih, kemudian dioperasi, Pak. Bukan dikasih lotion itu buat putih, bukan. Tapi dioperasi. Ada yang subhanallah, ya. Ada yang biar apa ini, janggutnya ini lancip gitu ya, dioperasi plastik. Nanti lama-lama pakai ban kali, Pak, ya. Operasi ban sekalian. Itu semua adalah apa? Bentuk tidak syukurnya kepada Allah. Padahal apa? Allah menciptakan manusia sudah dalam keadaan yang paling sempurna dan paling bagusnya. Ya, Allah mengatakan kalla bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian telah mendustakan hari kebangkitan. Nah, ini, Pak. Berarti inilah porosnya Allah menjawab, yang menyebabkan manusia mereka bermaksiat kepada Allah, ini sebabnya. Karena apa? Karena mereka mendustakan terhadap hari kiamat, mendustakan terhadap hari pembalasan. Inilah sudah disinggung di awal pembahasan bahwa yang menyebabkan orang mereka berani maksiat kepada Allah, berani melanggar aturan Allah karena ini, ya, mendustakan hari kiamat atau kurang yakinnya dengan hari kiamat itu. Ya, maka orang kalau keyakinannya terhadap hari kiamat itu minim, itu lemah, mesti dipastikan, maka dia akan malas untuk beramal soleh. Ya, maka di kalangan para salafus soleh dikisahkan dulu bahwa ada seorang, ya, kalau tidak salah namanya Ibnu Sirin. Beliau, Bapak sekalian, ketika sedang malas untuk beramal soleh, apa yang beliau lakukan? Maka beliau bikin liang lahat di kamarnya, Pak. Lagi malas beribadah, beliau masuk ke liang lahat, tidur dan ditutup pakai kain di atasnya, Pak. Gelap di situ. Ya, kemudian beliau di dalam liang lahat sambil mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan, gitu, Pak. Sehingga begitu keluar dari situ, iya, saya andikan sudah di alam kubur, demikianlah keadaannya, gelap, dingin, seorang diri, gitu ya, mencekam. Maka apa? Beliau semangat lagi untuk beramal soleh. Inilah bagaimana upaya para ulama kita di masa lalu untuk apa? Untuk kembali menguatkan semangatnya beramal soleh. Yaitu apa? Mengingatkan tentang hari kiamat, mengingatkan tentang kematian. Lah, ini kata Allah, kalla bal tukadzibuna biddin. Nah, inilah yang menjadikan kenapa mereka maksiat, yang memperdayakan mereka bermaksiat kepada Allah yang Maha Agung, karena mereka mendustakan hari kiamat. Wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya ada malaikat yang senantiasa menjaga kalian. Kiraman katibin, itu malaikat yang mulia lagi mencatat, Pak. Tuh, Allah ingatkan lagi, kalian tidak akan lepas dari pandangan Allah dan tidak akan terlepas dari catatan malaikat. Apapun yang kita ucapkan, sampai Allah menyebutkan ma yalfidhu min qaulin
illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang kalian ucapkan melainkan ada raqib dan atid yang mencatatnya, Pak. Semua, sampai Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau sakit, beliau ngerintih, Pak. Ngerintih ya, namanya orang sakit itu pegel, sakit, melilit gitu ya. Ada orang nanya, Imam, apakah rintihan orang yang sakit juga dicatat oleh malaikat? Kata Imam Ahmad, iya. Tuh. Maka pertanyaan itu beliau jawab, iya. Ternyata itu dijadikan sebagai nasihat diri beliau. Maka setelah kejadian itu, setiap Imam Ahmad rahimahullah beliau sakit tidak pernah merintih lagi. Kenapa? Takut nanti di hari kiamat dibuka catatan amalannya, tulisannya pegel, mumet, coba Pak. Itu ya, itulah bagaimana ya ketika para ulama memahami kiraman katibin, yaitu malaikat yang mereka mulia lagi mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian perbuat, diketahui oleh malaikat dan malaikat akan mencatat. Ini Bapak sekalian, Masya Allah, sedikit apa yang bisa kita sampaikan dan belum selesai ya, kita menjelaskan di dalam tafsir surat Al-Infitar. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.